Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya jadi pengurus majelis taklim, namun beberapa ustadz yang mengisi kajian kadang tidak sejalan dengan sunnah, seperti membolehkan tahlilan, mencelah jenggot, dan menggerakkan jari saat sholat yang dianggap tidak sesuai sunnah. Apakah saya harus keluar dari kepengurusan? Tentu saja ini semua fenomena yang sekarang lagi terjadi ya. Orang mengolok-olok jenggot, mengolok-olok sunnah Nabi. Ini semua karena kedangkalan pemahaman sebenarnya. Orang tidak paham. Jadi pada saat diingatkan bahwa Nabi tidak pernah contohin, tidak mau ribut. Bahkan sekarang bukan cuma sekedar itu ya. Ini sekarang bukan cuma orang ribut dengan perbuatan bid'ah. Sekarang ini orang melakukan bukan lagi melakukan perbuatan baru yang Nabi tidak contohkan, sudah mengolok-olok sunnah, gitu kan? Jenggotlah kalau panjang itu lebih jadi orang bodoh, goblok dan segala macam istilah. Ngawurin. Ini ketua PBNU dan ketua pendirinya Kiai Haji Masyari berjenggot. Gimana caranya dia hina dan bagaimana orang NU bisa diam nih? Semestinya kan tidak boleh. Bagaimana caranya orang-orang sunnah Nabi? Dan yang luar biasanya apa hubungannya kamu sama jenggot? Jenggot ini tumbuh di dagu saya, bukan dagu kamu. Gitu. Gak ada urusannya gitu, ribut jenggot begini, jenggot begitu. Kenapa kalau jenggot orang mau pakai baju apa terserah dia, mau penampilannya seperti apa? Kenapa kalau ada orang gondrong rambutnya gak pernah dibahas tuh? Panjang lebar nggak terurus, nggak mandi di pinggir jalan nggak diurus. Orang yang berdarah jenggot sunnah Nabi malah diolok-olok, aneh-aneh aja, ya. Sesuatu yang aneh, gitu. Tapi kalau bagi saya ya fenomena itu bukan hal yang baru, karena di zaman Nabi Muhammad SAW ada kaum munafikin, ada orang-orang munafik di zaman Nabi, dan mereka cirinya Islam, namanya Islam tapi luar biasa benci dengan Islam, banyak, gitu kan. Jadi banyak sekali mereka ngolok-ngolok sunnah Nabi. Kan Allah SWT menegur kan, waktu orang-orang munafik diingatkan. Ya, mereka ngolok-ngolok Nabi, mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bercanda kok, kata orang munafik. Kata Allah SWT, qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok? La ta'tadhiru. Jangan pernah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur terhadap setelah iman kalian datang. Kalau ada saudara kita muslim menjalankan sunnah Nabi, akhwat kita pakai jilbab, pakai cadar, ikhwah kita memelihara jenggot, orang menjalankan sunnah Nabi, maka kita mestinya merasa bangga ada yang menerapkan agama Islam, bukan malah membenci mereka, gitu kan? Kita malah mengatakan, oh masya Allah kamu sudah bisa lakukan, yang mudah-mudahan saya juga satu waktu lakukan. Ini enggak, diserang, dihardik. Orang-orang non muslim katakan teroris, fundamentalis, kita juga ikut-ikutan, kok aneh sekali, gitu kan? Makanya mesti harus diperbaikin. Kalau saran saya, Allah alam, memang sudah saatnya sekarang hijrah kepada sunnah Nabi. Umat Islam Indonesia ini harus kembali kepada sunnah Nabi. Bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Sunnah Nabi lagi hilang. Maka kita hidupkan sekarang. Lawan sunnah bid'ah, perbuatan yang dikarang-karang. Kita lebih hidupkan perbuatan bid'ah, kita tinggalkan sunnah Nabi. Sedangkan yang sunnah aja Bapak Ibu sekalian sudah terlalu banyak. Udah banyak itu. Ngapain mau buat-buat lagi perbuatan bid'ah itu? Aneh-aneh. Coba subuh, kita sholat subuh. Kemudian ada sebelum subuh ada sunatul fajr. Antara azan dan iqamah subuh. Subuh, kemudian ada zikir pagi. Sebentar istirahat ada duha. Istirahat sebentar ada duhur, ada qabliyah duhur, duhur ba'diyah duhur. Sebentar istirahat sudah ada asar. Sebentar gini, sebentar kayak kita sekarang duhur. Sebentar lagi asar, ada qabliyah asar, ada zikir sore. Istirahat sebentar ada maghrib, qabliyah maghrib, maghrib ba'diyah maghrib. Sebentar istirahat ada isya, qabliyah isya, isya ba'diyah isya. Istirahat sebentar sudah ada sholat malam, kembali lagi subuh. Itu baru yang rutin tuh. Belum yang kita bahas masalah majelis ilmu, belum baca Quran, belum ziarah ya, orang tua, silaturahim keluarga, belum jenguk orang sakit, belum macam-macam nih. Banyak sekali yang masih sunnah-sunnah yang belum kita kerjakan. Terus kita mau repotkan diri dengan yang tidak ada sunnahnya ini dari mana? Gitu loh. Sayang sekali. Ya. Lebih baik sibukkan diri dengan yang sudah jelas ada panduannya. Maka baik, Anda kalau kerja di perusahaan kasih peraturan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita bilang, oh saya mau lakukan 1, 5, 6, 7, 8 deh. Baik juga kok. Perusahaan nggak mau itu, perusahaan mau ini. Pakai baju putih hari Senin, datang jam 7, keluar jam 5 sore. Ini ruangan kerjaan kamu, gitu kan? Enggak, ini yang pegawai baru enggak. Saya mau ruangan sana aja deh, nggak usah ruangan itu. Karena ruangan ini saya rasa lebih bagus, lebih enak ada AC-nya. Ini nggak bisa, ruangan kamu yang ini. Saya mau pakai baju biru deh, perusahaan suruh putih, walaupun rapi, nggak diterima, percuma, ada peraturannya, gitu kan? Seperti itulah memahami masalah ibadah, harus mengikuti peraturan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baru bisa. Gitu. Jadi saran saya Allah alam kalau memang mengembangkan malah perbuatan-perbuatan yang
tidak sesuai dengan sunnah, ya saya sarankan Anda jangan ikut di situ. Jangan terlibat, kecuali kita bisa mengubahnya. Kalau enggak, sudah enggak bisa lagi gitu.